Sejarah musik metal. Metal, musik yang mulai banyak diminati orang saat ini. Metal yang memiliki banyak subgenre ternyata dimulai oleh genre heavy metal, dan disinilah mulai terbentuknya genre metal dan beberapa subgenre setelah berselangnya waktu. Era heavy metal. Nama heavy metal digagas oleh band hard rock tahun 60-an Stephen Wolf. Dalam lagu mereka yang berjudul Born to be Wild, I like smoke and lightning, heavy metal thunder racing, it's the wind and the feeling I'm under. Tapi istilah itu belum dipakai secara tepat sampai pada tahun 1970 ketika Black Sabbath merilis album debut album mereka yang berjudul Black Sabbath. Dari tahun 1960-an atau bisa disebut blues rock seperti Led Zeppelin, AC/DC yang klasik metal, dan sekitar 60-an sampai 70-an atau disebut classic rock seperti Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Deep Purple, Alice Cooper. Musiknya dikendalikan oleh riff yang lebih bluesy. Evolusi musik 70-an. Heavy metal awal 70-an digawangi oleh band-band seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple. Heavy metal pada era tersebut masih dipengaruhi oleh elemen blues yang kental. Judas Priest mengembangkan genre ini dengan menghilangkan unsur blues, lebih mengandalkan distorsi, beat yang lebih cepat, dan harmoni. Pada akhir 70-an, munculnya new wave of British heavy metal yang dipelopori Motorhead, NWOBHM menggabungkan punk dan heavy metal. Band-band NWOBHM lainnya adalah Iron Maiden, Saxon, Venom, Diamond Head, dan lain-lain. Awal era 80-an digawangi oleh band-band NWOBHM seperti Motorhead, Iron Maiden, Venom, dan Diamond Head. Heavy metal akhirnya bertabrakan dengan musik pop. Hal ini memunculkan genre yang disebut glam metal. Glam metal berhasil menerobos skala papan atas. Hal ini menyebabkan heavy metal lebih tersebar cepat di seluruh dunia. Underground metal 1980, 1990, dan 2000-an, thrash metal, dan speed metal. Tempo lagu sangat cepat yang diusung oleh gitaris yang memainkan gitar Rhythm Down Through. Pada thrash metal oleh band-band seperti Metallica, Megadeth, Slayer, dan Anthrax yang menjuluki The Hall of Thrash. San Francisco ada Testament dan Exodus. Di New Jersey ada Overkill dan Sepultura dari Brazil. Sedangkan speed metal dimainkan lebih cepat, sangat-sangat cepat, dan bertenaga seperti Motorhead, Iron Angel, Anthrax. Sedangkan musik thrash metal yang berasal dari Eropa adalah seperti Kreator dan Destruction, keduanya dari negara Jerman. Death metal. Pada tahun 1990-an, underground ini lebih memasuki ke extreme metal seperti grindcore dipelopori oleh Napalm Death dan Brutal Truth. Berkembang pada 1991 menjadi death metal Skandinavia oleh Entombed, Dismember, Unleashed, dan At the Gates. Melodic death metal yang berasal dari Gothenburg, Swedia, lalu berkembang di Finlandia dan Norwegia oleh band-band seperti Arch Enemy, Dark Throne, Primitive, Disease Creation. Kemudian ada istilah yang digunakan yaitu techie
Power metal dipioniri oleh Jamie Atheist dan juga Jack Scoldiner atau vokalis Death adalah bapak death metal progressive metal yang mungkin lebih cenderung ke visualisasi dan banyak menggunakan musik tradisional. Pionirnya adalah Opeth, Pestilence, Death, November, dan progressive metal oleh Dream Theater, Squares, dan Fetus Warning. Black metal. Aliran ini muncul sekitar awal dan pertengahan tahun 1980-an yang diprakarsai oleh band-band cadat seperti Venom, Pelham Heart, Celtic Frost, dan Battery. Pada akhir 80-an, band Mayhem dan Bozo mengarah ke dalam black metal gelombang kedua. Power metal. Power metal adalah genre yang lebih bersemangat dan vokalis genre ini kebanyakan dipengaruhi oleh rock, hard rock, dan blues influence. Band-band genre ini kebanyakan dari Eropa, misalnya Aerop dari Swedia, Iron Maiden dari UK, Halloween dari Jerman. Doom metal dan gothic metal. Doom metal adalah aliran yang lebih mengutamakan penekanan lirik dengan tempo yang di bawah rata-rata subgenre ekstrim metal lainnya. Aliran ini terinspirasi oleh Black Sabbath era pertama. Band yang termasuk aliran ini contohnya adalah Saint Vitus, Obsessed, dan Candlings. Gothic metal adalah evolusi doom metal. Awal genre ini adalah munculnya band-band death atau doom dari Inggris yaitu My Dying Bride, Paradise Lost, Anathema. Band gothic metal sekarang banyak mengandalkan harmoni antara vokal pria dan wanita, kadang-kadang dengan growl. 90-an. Pada era 90-an, musik heavy metal mulai digoyang oleh munculnya kekuatan alternatif rock, khususnya grunge. Band-band glam metal pada era 80-an mengalami penurunan popularitas. Publikasi pada saat tersebut menitik beratkan pada grunge. Sementara itu, band-band seperti Metallica, Pantera, Tool, White Zombie, dan Megadeth menjadi ujung tombak keberadaan musik metal saat tersebut. Alternative metal. Alternative metal adalah salah satu subgenre metal yang paling populer di awal 90-an. Ketika popularitas glam metal mulai tenggelam akibat kemunculan grunge pada akhir 80-an. Alternative metal digunakan untuk mendeskripsikan band-band seperti Faith No More, Primus, Rage Against the Machine, dan Jane's Addiction yang memfungsikan heavy metal dan alternative rock. Selain itu, ada industrial metal yang diprakarsai band seperti Ministry, Good Flames, Fear Factory, dan Marilyn Manson. Industrial metal juga tumbuh pesat di Jerman. Band seperti Rammstein, Megahertz meraih popularitas yang cukup tinggi baik di negara asalnya dan juga dataran Eropa. Lalu ada punk metal atau crossover thrash, adalah campuran thrash metal dengan elemen-elemen kental dari hardcore punk, Suicidal Tendencies, Stormtroopers of Death, Corrosion of Conformity, dan Dirty Rotten Ambitious adalah sebagian band yang mengusung genre ini. Kemudian ada groove metal, adalah evolusi dari genre thrash metal yang muncul awal 90-an. Genre ini digawangi oleh Pantera, Sepultura, White Zombie, dan misalnya. Nu metal, genre alternative metal yang terakhir adalah metal modern yang bermain dengan nada industrial. Banyak band Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Destinus, hingga Disturbed.
Good. Tahun 90-an, ketika wabah musik punk yang awalnya ada percampuran kental antara heavy metal dan post-punk, bahkan hardcore bermunculan di situ. Walaupun sedikit cenderung ke alternative folk, band pro dari seperti Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, dan Alice in Chains sebelum band itu ada. Sebenarnya grunge sudah ada oleh band-band seperti Mark Ronson dan Green River. Seperti itu ada Temp of the Dog, Next Season, New Journey, sampai Novel. Setelah kematian cobain musik rock jarang datang, lalu kembali diilhami dengan band-band seperti Springsteen. Perkembangan terkini musik metal di era 2000-an sekarang memiliki perbedaan yang cukup besar, dalam artian bahwa metal bisa berfungsi dengan berbagai macam aliran. Bagaimana diketahui para pelopor musik metal, ritme musik metal disuguhi berbagai macam jenis metal dengan tempo yang harmonis dan dinamis. Beberapa aliran itu adalah nu metal, symphonic metal, deathcore, metalcore, melodic metal. Folk metal adalah fusi heavy metal dengan musik folk dan musik daerah. Aliran ini dikawangi oleh band-band seperti Coldplay, Lemmy, Skyclad, Insiverum, Intro, Versus, dan sebagainya. Walaupun kebanyakan musik folk metal lebih banyak berkembang di Skandinavia, folk metal juga berkembang di Timur Tengah seperti Organic, Land, dan Melodic Death Metal. Melodic Death Metal sendiri berkembang pesat di Skandinavia, khususnya Gothenburg. Band-band seperti ini, Daniels, Exegetus, God, Tranquility, Arch Enemy, dan Solar. Selain di Skandinavia, melodic death metal juga berkembang di regional lain seperti Children of Bodom, Kalmar, dan Nordjylland, Finlandia. The Black Dahlia Murder, Darkest Hour and Himmel, Amerika Serikat, Switchblade, Basin, Infernal Method, Australia, Disharmonia, Italia, Witstension, Japan, dan Deathcore, Mexico. Deathcore berkembang sebagai turunan dari death metal dengan ciri khas lirik dan basis death metal, yaitu tentang kematian, neraka, setan, dan nuansa-nuansa mistik. Kebanyakan dari death metal adalah orang-orang ateis, sedangkan deathcore kebanyakan adalah orang-orang agnostik. Pada mulanya dipelopori oleh band-band seperti Tiny Tempest, Suffocation, Scrubs, dan sebagainya. Pada era 20-an, semakin banyak band deathcore yang bermunculan seperti Job for a Call, The Red Core, Also Very, Bring Me the Horizon, dan lain-lain. Sekian dari saya, sejarah musik metal dan perkembangannya. Terima kasih.